Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 15D yang beranggotakan saya sendiri M. Taufikur Rahman, rekan saya Misbahul Fauziah dan Vanessa Cerilin akan membahas modul 3 dari Praktikum Elektronika dan Otomasi Industri, yaitu mengenai Programmable Logic Control. Baiklah, pada kondisi pertama yaitu normally open kontak dengan simbol input berupa saklar normally open dengan alamat I0.0 dan output berupa load dengan alamat Q0.0. Berdasarkan informasi yang diketahui tersebut, maka dirangkai suatu rangkaian yang terdiri dari sebuah input berupa saklar normally open dengan alamat I0.0 dan sebuah output berupa load dengan alamat Q0.0. Kemudian dilakukan perangkaian komponen menggunakan bahasa pemrograman ladder diagram menggunakan aplikasi Simatic dan diperoleh hasil seperti pada gambar berikut. Kemudian rangkaian tersebut dijalankan atau dirancangkan pada aplikasi Simatic. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri bahwa kondisi ketika dijalankan arus pada rangkaian, di mana dapat dilihat bahwasanya arus tidak mampu melewati saklar dan tidak sampai ke load dikarenakan kondisi saklar yang bersifat normally open. Selanjutnya pada gambar sebelah kanan itu dapat dilihat ketika kondisi saklar diubah pada menu kontrol pada aplikasi Simatic menjadi normally close sehingga arus dapat mengalir menuju load dan menyalakan load. Selanjutnya untuk kasus kedua yaitu atau kondisi kedua dengan kondisi normally close kontak dengan simbol input berupa saklar normally close dengan alamat I0.0 dan output berupa load dengan alamat Q0.0. Berdasarkan informasi yang telah diketahui tersebut, maka diinputkan juga ke dalam rangkaiannya input dan output yang tadi diketahui pada soal, dan kemudian dibuat kembali rangkaian pada aplikasi Simatic menggunakan pemrograman ladder dan dapat lihat hasilnya seperti pada gambar berikut. Kemudian dilakukan running pada aplikasi untuk melihat jalannya arus. Dan pada gambar sebelah kiri dapat dilihat ketika dilakukan proses running, maka arus mengalir melalui saklar dan sampai ke load. Hal ini dikarenakan kondisi saklar yang bersifat normally close, sehingga arus dapat mengalir. Selanjutnya pada gambar sebelah kanan, ketika kondisi saklar diubah pada menu kontrol dan aplikasi Simatic, maka arus terhenti pada saklar dikarenakan saklar yang berubah sifat menjadi normally open dan sehingga arus tidak sampai ke load. Baiklah, untuk kondisi ketiga yaitu kondisi hold atau latching dengan kontak atau saklar dengan simbol yaitu berupa input saklar normally close dengan alamat I0.0 dan output berupa load dengan alamat Q0.0. Berdasarkan informasi yang diketahui tersebut, maka dibuat kembali rangkaian pada aplikasi Simatic menggunakan bahasa pemrograman ladder dan didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian dilakukan kembali proses running dengan menggunakan aplikasi dan dapat lihat bahwasanya pada kondisi ketika arus dijalankan, arus tidak sampai ke load karena arus terhenti posisinya pada saklar. Hal ini dikarenakan kondisi saklar yang bersifat normally open sehingga arus tidak dapat mengalir menuju load. Ketika kondisi rangkaian diubah kembali pada menu kontrol pada aplikasi Simatic, maka kondisi saklar yang awalnya normally open berubah menjadi normally close sehingga dapat mengalirkan arus menuju outputnya yaitu load. Ketika arus sampai ke load, maka load dapat mengaktifkan kontak load yang berada di bagian bawah saklar sehingga berubah kondisi juga menjadi normally close. Selanjutnya ketika arus dimatikan kembali, maka kondisi load pada output tetap menyala. Hal ini dikarenakan kondisi hold yang telah dilakukan sebelumnya, yang mana kondisi load pada bagian bawah saklar sudah menjadi normally close sehingga arus dapat mengalir menuju output load. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait kondisi hold atau latching dengan memori rangkaian yang akan dibuat terdiri dari input saklar dengan alamat I0.0, memori dengan alamat M0.0, dan output load berupa alamat Q0.0, di mana semua input dan output akan ditambahkan ke dalam
simbol seperti berikut ini. Setelah itu akan disusun rangkaian seperti yang tampak terlihat pada layar dan terdapat dua jaringan yaitu network 1 dan network 2. Selanjutnya untuk merancangkan rangkaian, senang di-download. Dan ketika rangkaian diberi arus, maka harus tertahan pada saklar yang belum dihidupkan karena memiliki kondisi normal open sehingga tidak bisa dialiri arus. Maka ketika saklar 1 dihidupkan, maka arus mengalir menuju load dan arus dari load di network 1 akan menuju load pada network 2 yang diteruskan menuju memori. Ketika dilakukan perubahan kondisi saklar dimatikan, maka arus tetap mengalir dari memori menuju load, dari load di network 1 menuju load network 2 hingga memori. Karena berikut merupakan kondisi hold atau latching dengan memori. Untuk mematikan arus pada rangkaian, maka dilakukan stop sehingga tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait timer, di mana rangkaian tersusun dari input saklar 1 dengan alamat I0.0, saklar 2 dengan alamat I0.1, serta timer dengan setup selama 5 detik. Dan output yang diharapkan yaitu load dengan alamat key 0.0. Semua input dan output yang akan digunakan dalam rangkaian akan ditambahkan pada simbol seperti berikut ini. Selanjutnya, rangkaian akan disusun seperti gambar berikut ini, di mana saklar 1 dan saklar 2 disusun secara seri. Dan setup waktu yang digunakan dalam rangkaian ini adalah selama 5 detik. Untuk melakukan running, maka di setup PLC MPI, lalu di-download, dan di running. Ketika rangkaian dijalankan, ketika saklar 1 dihidupkan, maka arus mengalir hingga menuju saklar kedua. Dan ketika saklar 2 dihidupkan, maka timer akan langsung berfungsi dan menghitung hingga 5 detik. Dan setelah 5 detik, maka load atau output akan dialiri arus. Selanjutnya itu pembahasan terkait counter, di mana rangkaian akan disusun dari input saklar dengan kondisi normally open dengan alamat I0.0. Yang kedua itu ada counter dengan jumlah counter sebanyak 7 kali dan output load dengan alamat key 0.0. Semua rangkaian, semua input dan output akan ditambahkan kepada simbol editor yang nantinya akan digunakan dalam rangkaian yang disusun. Selanjutnya ini merupakan rangkaian counter yang disusun, di mana terdapat pada network kedua
ditambahkan komparator untuk membandingkan jumlah counter yang dihitung. Untuk running, untuk melakukan running rangkaian, yang pertama, arus akan mengalir menuju saklar, dan karena dalam kondisi normally open, maka arus tertahan pada saklar 1. Untuk untuk menghidupkan counter, maka akan ditekan saklar sebanyak 7 kali, dan setiap angka penekanan akan muncul pada eh, counter. Dan apabila counter ditekan sebanyak 7 kali, maka arus dari saklar sebelumnya akan dialiri menuju load, dan pada komparator juga hidup karena perbandingan yang dilakukan telah sesuai, di mana counter dihitung sebanyak 7 kali. Untuk mereset kembali hitungan counter, maka di checklist 2, maka counter akan kembali direset menjadi hitungan 0. Baiklah, selanjutnya membuat program PLC pada aplikasi Simatic Step 7 sesuai skenario yang diberikan dengan menggunakan bahasa ladder diagram secara tepat. Kemudian mendefinisikan pengalamatan input dan outputnya dengan baik. Berikut adalah skenario yang diberikan. PT LSP Jaya merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di produksi perakitan mobil. Pada perusahaan tersebut mempunyai 2 buah conveyor belt yang mengarah ke tempat yang sama untuk membawa alat-alat perakitan. Setiap conveyor memiliki persediaan untuk mengangkut perakitan menuju ke stasiun kerja berikutnya. Conveyor A memiliki persediaan sebanyak 35 perakitan, sedangkan conveyor B memiliki persediaan sebanyak 27 perakitan. Jika salah satu dari conveyor kehabisan stok, maka mesin conveyor akan berhenti dan melakukan setup ulang selama 15 menit. Asumsi 1 menit sama dengan 1 detik. Kegiatan pengiriman perakitan ini dimulai pada pukul 13.30 sampai dengan 17.30. Pertama, untuk membuat rangkaian tersebut, kita harus mendefinisikan simbol-simbolnya terlebih dahulu. Di sini terdapat 16 simbol yang akan digunakan untuk rangkaian tersebut. Pertama-tama ada pengalamannya. Di sini terdapat beberapa jenis pengalamatan. Ada Q, artinya untuk input, C untuk counter, T untuk timer, dan I untuk input. Kemudian untuk rangkaian yang dibuat, pertama ada network untuk conveyor A, network untuk komparator conveyor A, kemudian ada network conveyor B, ada network komparator conveyor B, dan ada yang terakhir network waktu kerja. Pertama, kita akan membahas tentang network yang kelima, yaitu waktu kerja. Di sini ada saklar kerja, timer untuk jam kerja, dan ada outputnya yaitu mesin selesai. Saklar ini digunakan untuk mengaktifkan timer jam kerja, sehingga nanti mesin selesainya akan teraliri arus. Ini digunakan untuk perhitungan waktu kerja selama pukul 13.30 hingga 17.30. Kemudian selanjutnya ada conveyor A di network 1. Pertama ada saklar conveyor digunakan untuk mengaktifkan rangkaian, kemudian mesin selesai ini merupakan output dari yang network 5 tadi, mesin kerja. Ini digunakan untuk mengaktifkan rangkaian selama waktu kerja yang diberikan. Kemudian ada conveyor A mati,
dan ada conveyor B mati. Kemudian ada counter conveyor A yang digunakan untuk menghitung sebanyak 35 kali perakitan atau penekanan. Kemudian ada conveyor A yang merupakan outputnya. Kemudian ada juga timer yang digunakan untuk menghitung waktu setupnya ketika counter conveyor A telah mencapai batasnya. Kemudian ada saklar untuk menghidupkannya dan ada juga outputnya. Kemudian ada komparator. Komparator ini digunakan untuk mengaktifkan timernya dan juga untuk mematikan conveyor A. Kemudian ada conveyor B. Sama seperti conveyor A, ada saklar conveyornya, kemudian ada mesin selesainya, ada conveyor B mati, dan ada conveyor A mati. Perbedaannya terletak pada counter conveyornya, yaitu yang di sini perhitungan berjumlah 27, kemudian ada timernya juga. Kemudian conveyor B juga menggunakan komparator yang digunakan untuk mengaktifkan timernya dan juga untuk mematikan conveyornya ketika telah mencapai batasnya. Selanjutnya yaitu mencoba untuk merunning rangkaian ini. Pertama kita harus menekan download, kemudian monitor. Setelah itu di run. Arus telah mengalir di rangkaiannya, tinggal diaktifkan saja lagi. Dengan cara menekan 3 untuk mengaktifkan network yang waktu kerja. Kemudian mengaktifkan conveyornya, baik conveyor A maupun conveyor B akan langsung terotomatis hidup karena sama-sama menggunakan saklar 0. Kemudian akan diklik sebanyak 27 kali. Ketika saklar telah ditekan sebanyak 27 kali, maka counter conveyor ini akan berhenti menghitung dan mengaktifkan timer setupnya. Akan dihitung sebanyak 15 detik untuk waktu setupnya. Ketika waktu setup telah habis, maka counter conveyor ini akan secara otomatis mereset perhitungannya dan kembali kepada 0. Tetapi untuk conveyor A, perhitungan tidak akan di-reset karena belum mencapai batas dari counter conveyornya. Selanjutnya akan diklik lagi hingga mencapai batas dari counter conveyor A, yaitu 35. Setelah dipencet sebanyak 35 kali, maka timernya akan otomatis hidup dan menghitung sebanyak 15 detik. Karena counter conveyornya telah mencapai batas yaitu sebanyak 35 kali penekanan. Setelah timernya mati, secara otomatis counter conveyornya akan di-reset menjadi 0 kembali. Proses ini akan terus berlangsung hingga waktu kerjanya habis. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.